Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Hidayat. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang fenomena bangsa Indonesia saat ini. Pendapat saya di sini ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena tersebut? Ya, oke. Jawabannya, pendapat saya ini, lebih baik kita mengimbangi dalam menggunakan bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena jika kita menggunakan bahasa gaul, bahasa Inggris secara terus-menerus, maka bahasa Indonesia tidak akan pernah menjadi bahasa Indonesia, bahasa internasional. Contoh dari pendapat saya ini, ya kita tuh jangan terus-menerus gitu menggunakan bahasa gaul, bahasa Inggris gitu. Ya kalau bisa tuh sisipin sedikit gitu bahasa Indonesia gitu. Ya walaupun sedikit, ya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Ya contoh kalimat, ini contoh kalimat pendapat saya ini kan. Ini dicampuri bahasa gaul dan bahasa Indonesia gitu. Hey bro, mau kemana? Nah, itu kan di situ bahasa gaul tuh hey bro. Nah, dan bahasa Indonesia itu mau kemana gitu. Ya pokoknya tuh masukin sedikit lah bahasa Indonesia gitu, jangan nggak sama sekali. Ya itu pendapat saya untuk pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu oke. Ini pendapat saya kan, cara mengatasinya, kita harus mengimbangi dalam menggunakan bahasa gaul, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan sekarang ini kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan mengenalkannya ke dunia agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Contoh, kita tuh harus mengenalkannya ke dunia luar. Misal kita tuh berwisata gitu, berwisata ke Bali misal. Nah kan, kita ke Bali itu otomatis kita tuh akan bertemu sama orang luar gitu ya, atau sering disebut dengan bule gitu kan. Ya otomatis kalau kita mau ngobrol, mau ngomong sama bule tersebut, ya kita tuh harus berbahasa Inggris dengan dia gitu, karena dia tuh sama sekali tidak mengerti bahasa kita. Ya dan situ kita kalau mau ngobrol sama bule tersebut, kita harus menggunakan bahasa Inggris agar percakapan kita tuh dimengerti gitu sama dia. Ya kalau kita udah ngobrol, udah akrab, misal kita udah akrab sama si bule tersebut, ya kalau dia ingin belajar bahasa Indonesia gitu, ya nggak apa-apa, ajarin aja, jangan malu. Ya kalau dia ingin belajar bahasa Indonesia dengan kita tuh, ajarin aja walaupun ya sedikit-sedikit. Ya kalau dia nanti ada niat mau belajar bahasa Indonesia, dia nanti akan ya belajar dengan orang yang berpengalaman gitu, berpengalaman dalam menggunakan bahasa Indonesia, ya seperti guru-guru bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin nanti dia mengikuti les bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau dia udah lancar, udah bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya kalau dia ada niat nih, kalau si bule tersebut ada niat ingin nanti kalau dia kan ada niat, bukan ada niat sih, gini, nanti kan dia tuh bisa berbahasa Indonesia kan. Kalau dia pulang ke daerah dia, ke misal bule tersebut dari Australia gitu, nah nanti dia tuh pulang ke Australia, ya kalau dia ada niat gitu, dia tuh akan nanti nanti membuka les gitu di daerah dia di Australia gitu. Kalau dia membuka les itu les berbahasa Indonesia gitu, ya kalau dia membuka les bahasa Indonesia, nanti otomatis nih orang yang ingin pergi ke Indonesia, misal berwisata ke Indonesia gitu, otomatis orang tersebut nanti akan mengikuti les tersebut, ya mengikuti les bahasa Indonesia tersebut gitu. Ya
itulah ya. Itu untuk untuk pertanyaan kedua itu ya begitulah pokoknya. Perkenalkan bahasa kita tuh dengan orang asing gitu, orang luar negeri gitu, perkenalkan supaya mereka tuh tahu dengan bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tugas Anda sebagai mahasiswa dalam mendukung program pemerintah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersebut? Oke, ini dari pendapat saya sendiri, tugas kita tuh harus menggunakan bahasa Indonesia setiap saat, jangan menggunakan bahasa gaul, bahasa Inggris, karena kita juga harus terus berusaha agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya contoh, kita tuh harus menggunakan bahasa Indonesia tuh ya gimana ya, nggak kenal waktu gitu, nggak kenal tempat, nggak kenal daerah gitu, nggak, ya pokoknya ya nggak kenal, pokoknya kita tuh harus menggunakan bahasa Indonesia setiap saat, walaupun kita tuh di daerah kita sendiri gitu. Misal saya kan dari desa nih. Nah, ya kalau bisa saya tuh menggunakan bahasa Indonesia gitu, walaupun saya tinggal di daerah saya, di desa saya gitu. Kalau bisa tuh setiap saat lah pakai bahasa Indonesia gitu. Ya. Ya itu saja pendapat saya dari fenomena bangsa Indonesia. Fenomena bahasa bangsa Indonesia gitu. Ya kalau ada dari teman-teman saya tidak mengerti, ya kurang jelas atau kurang paham, ya mohon maaf. Saya juga lagi belajar gitu kan. Ya mohon maaf teman-teman saya dan juga ibu, mohon maaf bu kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang jelas, yang kurang paham, mohon maaf bu. Ya itu saja dari saya Asmin Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.